got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know they come strapped. Hold up, what it not, 45, scope it cash like whoa. How you fucking with these hoes up? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, salam untuk kita semua. Perkenalkan, saya Ani Rahmawati dari Prodi Pendidikan Luar Biasa dengan NIM 221F100112. Di sini saya akan menceritakan kembali ya intisari dan kesimpulan dari kisah Ta'ara Zamini. Nah, film ini itu diperankan oleh anak kecil yang kelas 3 SD. Di situ dia tidak bisa membaca dan menulis. Jadi film yang berjudul Ta'ara Zamini Part ini berkisah tentang anak jenius yang mempunyai kekurangan. Ta'ara Zamini Part ini adalah film yang menginspirasi, yaitu menginspirasi setiap anak adalah spesial. Itulah yang diangkat dalam film Ta'ara Zamini Part yang berhasil menginspirasi banyak orang. Ta'ara Zamini Part adalah film Bollywood atau film India yang dibintangi oleh aktor kawan, yaitu Aamir Khan. Dalam bahasa Indonesia, Ta'ara Zamini Part ini berarti seperti bintang-bintang di langit. Film ini mengisahkan tentang anak laki-laki istimewa yang mengalami kelainan disleksia. Apa itu kelainan disleksia? Disleksia adalah kelainan yang menyebabkan seseorang mengalami kesulitan dalam belajar karena ada gangguan pada otak sejak lahir atau disebut dengan prenatal. Karena kelainan itu, anak laki-laki ini tak mampu membaca meskipun kelas 3 SD. Nah, akibat keadaannya, anak tersebut sering dimarahi guru dan orang tuanya karena dinilai malas belajar. Nah, Aamir Khan sendiri yang menyutradarai dan memproduksi seri film ini yang tayang perdana pada tahun 2007 lalu. Film ini ditulis oleh Angole Gupte yang bekerja sama dengan istrinya. Nah, setelah tayang, Ta'ara Zamini Part ini mendapat banyak penghargaan bergengsi loh. Nah, cerita Ta'ara Zamini Part, nah, diceritakan seorang anak laki-laki yang duduk di bangku sekolah dasar yang bernama Ishan Nan Kishore Awasthi. Nah, Ishan ini adalah seorang anak yang tidak bisa mengikuti kegiatan di sekolahnya dengan bahkan Ihsan itu sering dicap sebagai anak yang bodoh, nakal, dan malas oleh gurunya. Bukan hanya itu saja, Ihsan juga memiliki kesulitan dalam membaca maupun menulis. Padahal semua teman-teman sekelasnya sudah pandai dalam membaca dan menulis. Ihsan itu kesulitan mengenal huruf, misalnya sulit membedakan antara D dengan B atau P. Ihsan
juga susah membedakan suku kata yang bunyinya hampir sama. Contohnya apa? Nah, misalnya nih, top dengan pot, atau ring dengan sing. Apalagi? Topi jadi kopi. Bukan hanya sering menulis huruf secara terbalik ya, sehingga membuat orang-orang yang membaca tulisannya kebingungan karena kekurangan ihsan. Dia pun sering mendapat nilai yang buruk di sekolah dan tidak pernah mengerjakan PR karena yang nggak bisa itu tadi, karena dipaksakan. Akibatnya ihsan menjadi langganan hukuman dari guru-guru dan kepala sekolahnya, karena gurunya dan kepala sekolahnya tidak paham akan kekurangannya si ihsan tadi. Namun orang tua ihsan tidak mengerti akan kelebihan ihsan dan memindahkan ihsan ke sekolah lah yang lain yang memiliki kurikulum yang lebih disiplin, contohnya asrama ya, seperti asrama. Ihsan pun yang awalnya adalah anak yang ceria, kini menjadi anak yang pemurung akibat tertekan dan jauh dari keluarganya di sekolah itu. Yang namanya asrama ya, pastinya bertahan di asrama. Walaupun dicap sebagai murid yang bodoh, ihsan sangat pandai menggambar dan melukis. Bahkan buku-buku sekolahnya pun penuh dengan gambar-gambar hasil karya. Baik, jadi itu dia mengalami hal yang tak seharusnya dia alami pada usia dini ya. Di sekolah barunya tak kalah berbeda dengan sekolah lamanya. Sama perlakuannya seperti itu. Banyak teman dan guru yang mengejeknya. Hingga datanglah seorang guru laki-laki. Ya, dia datang dengan penuh keceriaan ya, sambil menari-nari, memakai baju apa itu ya kemarin tuh ya. Jadi berbagai bahagia bersama pada anak-anak didiknya. Di tengah ia memberikan materi pelajaran ya, ia melihat ihsan. Nah, ihsan ini yang tampak murung, merenung, diam saja, diberi tugas tidak mengerjakan. Ia lalu mencari tahu apa yang terjadi pada ihsan. Setelah diamati dan dicari tahu oleh sang guru, ia menemukan satu hal, bahwa ihsan ini berbeda dengan teman-temannya. Ihsan memang tak pandai dalam bidang akademiknya ya, seperti membaca, menulis, berhitung, tetapi ia pandai dalam hal-hal melukis ya. Terlihat dari gaya tulisannya. Setiap kali ia menulis, namun banyak orang-orang yang tidak mengetahuinya kalau dia mengalami hambatan tersebut. Bakat yang dimiliki ihsan pun membuatnya minder. Padahal kelebihannya dia ada di melukis ya. Karena tidak ada satu orang pun yang mendukung bakatnya. Sang guru itu datang untuk membantu ihsan. Nah, untuk membantu apa? Untuk membantu ihsan keluar dari keterpurukannya. Ia mencoba untuk membangkitkan kembali rasa kepercayaan diri ihsan. Ya, dia juga membuat lomba melukis ya, lomba melukis untuk seluruh siswa dan guru yang ada di sekolah tersebut.
Jadi hal ini tuh dimaksudkan untuk memperlihatkan pada semua orang bahwa Ihsan ini seorang siswa yang selalu diejek, diejek dan dikucilkan, tetapi dia mempunyai bakat yang luar biasa dalam bidang melukis. Dan bagi saya, film Ta'arij Zaman Part ini mengajarkan bahwa tidak semua anak akan menjadi orang yang sama saat dia dewasa kelak. Ya, tentu ada yang menjadi dokter, ada yang menjadi pelukis, ada yang menjadi tukang batu, ada yang menjadi penulis, atlet, dan sebagainya. Bahwa anak yang pintar itu tak hanya lahir dari nilai akademik yang bagus saja. Seharusnya baik orang tua maupun para guru itu mampu melihat apa yang diinginkan seorang anak. Apa yang diinginkan anak tersebut kita harus tahu ya, bukan malah menjustifikasi dan menuntut sang anak agar sama dengan apa yang kita inginkan. Harus juara 1, kamu harus, karena banyak tekanan tersebut ya. Memang tak salah ya mendidik dengan cara seperti itu, tapi ada cara yang lebih baik lagi, yaitu dengan biar ingin tahunya ya, tetapi dengan catatan ya, ada catatannya, senantiasa dalam pengawasan kita. Jadi film Ta'arij ini bagus sekali ya, film Ta'arij Zaman ya, film India, film Hollywood yang diperangi oleh anak-anak kecil yang menderita disleksia. Ini sangat cocok sekali, terutama pada untuk orang tua. Jadi pesan moral yang ada di dalam film Ta'arij Zaman Part ini ya, jadi film ini memiliki pesan moral yang sangat berharga sekali ya. Film ini mengajarkan bahwa setiap anak lahir dengan keistimewaannya, dengan kelebihannya masing-masing. Jadi pasti ada kelebihan dan juga ada kekurangan. Anak yang tidak pandai pun juga seperti tidak pandai matematika, bukan berarti dia tuh bodoh. Begitu juga dengan anak yang tidak pandai, seperti tidak pandai olahraga, bukan berarti dia lemah. Sebab di film ini itu diajarkan bahwa semua anak itu memiliki bakat dan potensinya masing-masing. Ya, dia yang paling menonjol yang mana? Seperti itu. Seharusnya orang tua dan guru itu bisa setiap anak-anaknya serta mengarahkan mereka untuk mengembangkan bakatnya. Film ini tuh juga sukses membuat jutaan penonton terharu dengan perjuangan keras Ihsan dan guru Ram dalam menemukan kelebihan di balik kekurangannya. Jadi pesannya seperti itu ya. Film ini tuh sangat cocok untuk ditonton karena sangat menginspirasi banyak orang ya, menginspirasi banyak kalangan. Terima kasih. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Ya, semoga dari kisah Ta'arij Zaman ini, anak yang memiliki hambatan dalam membaca dan menulis ini bisa menginspirasi kita ya, terutama kepada orang tua yang memiliki anak hambatan.
hambatan tersebut. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.